Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Nogososro dan Sapu Inten untuk sobat semua. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, dalam duduk bersama antara Panembahan Kebu Kanigoro, Maiso Jenar, Ki Paniling dan Ki Darbo, Panembahan menceritakan tentang jati dirinya dan mengapa dia memakai nama Pasingsingan dan memakai topeng dalam penyamarannya untuk mengamalkan kebajikan. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Hampir menangis, aku berjongkok di kaki Baginda. Dengan terputus-putus, aku mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya tersimpan di dalam kepalaku. Tetapi keteranganku itu agaknya terdengar aneh sekali. Meskipun Baginda tidak membantahnya, namun aku yakin bahwa Baginda sama sekali tidak percaya. Bahkan kemudian Baginda dengan berdiam diri meninggalkan tempat itu. Karena itulah aku menjadi semakin tersiksa. Tersiksa oleh berbagai perasaan yang menghujam hati. Dengan terbunuhnya Tumenggung yang curang itu menyebabkan gerombolannya semakin marah. Mereka kemudian tidak mau menunggu lebih lama lagi. Mereka menjadi takut kalau gerakan mereka akan segera diketahui. Di samping itu, mereka agaknya takut pula kalau aku juga akan mengadakan gerakan untuk melawannya. Akhirnya terjadilah di malam yang mengerikan itu, beberapa orang prajurit kepercayaan raja mati terbunuh. Mereka disergap dengan tiba-tiba oleh gerombolan orang-orang tamak yang sudah hampir gila itu. Dalam keadaan yang demikian, sekali lagi aku kehilangan pengamatan diri. Kembali aku berbuat kesalahan, bahwa aku tidak lebih dahulu menunggu perintah Baginda. Ketika aku mendengar keributan, langsung aku menyerbu, melibatkan diri dalam perkelahian itu. Akibatnya beberapa orang terbunuh, orang-orang yang dengan sengaja ingin merebut harta kekayaan Baginda. Namun agaknya apa yang aku lakukan itu tidak berkenan pula di hati Baginda. Bahkan beberapa orang dari pihak lain menyalahkan aku. Mereka takut kalau kepercayaan Baginda akan berkisar kepadaku. Sekali lagi Baginda berkata kepadaku dengan sabar dan perlahan-lahan, "Adikku Raden Buntoro, aku tidak akan menyalahkan kau. Jiwa muda yang tersimpan di dalam dadamu memang memerlukan penyaluran. Aku hanya ingin menunjukkan beberapa kenyataan kepadamu. Sebelum kau datang ke tempat ini, pesanggerahanku yang terpencil ini selalu diliputi oleh suasana damai. Tapi dengan kehadiranmu di sini, keadaan menjadi lain. Terserahlah atas penilaianmu terhadap kenyataan itu. Aku menjadi semakin berduka atas penyataan Baginda itu. Beberapa orang segera mencilkan aku, seolah-olah akulah orangnya yang selalu membuat ribut. Satu-satunya sahabatku di tempat itu adalah Jajar Tua, yang dapat mengetahui keadaan yang senyatanya. Ia melihat kenyataan yang sebenarnya, dan hanya Jajar Tua itulah yang melihat bahwa aku telah berjuang untuk keselamatan Baginda beserta rombongannya. Tapi sekali lagi hatiku terluka, lebih parah dari luka-luka yang terdahulu. Pada suatu pagi aku ketemukan Jajar Tua, sahabatku itu, terguling di tanah dengan pondoknya tanpa nyawa. Sebuah luka menggores di lehernya. Pada saat itu darahku tiba-tiba mendidih. Hampir saja otakku tak dapat aku kendalikan lagi. Untunglah
bahwa pengalaman pahit selama ini agaknya dapat mengekang segala tingkah lakuku. Dengan sedih, aku mencoba untuk memberitahukan kematian itu kepada beberapa orang. Namun tak seorang pun menaruh perhatian kepada jajar tua yang dianggap sama sekali tak berarti itu. Bahkan karena ia benci kepadaku, karena itu aku tak dapat berbuat lain daripada menguburkan mayat itu sendiri. Dengan segala peristiwa yang sangat menyakitkan hati itulah, kemudian aku memutuskan untuk segera meninggalkan tempat itu, kembali ke Demak, melaporkan apa yang sudah terjadi. Aku mengharap agar Sultan dapat menjernihkan suasana, menjernihkan hubungan yang gelap antara aku dengan Baginda Brawijaya beserta orang-orang di sekitarnya. Tetapi apa yang terjadi kali ini tak dapat aku pikul lebih jauh lagi. Ketika aku menghadap Baginda Sultan Demak, beliau berkata juga dengan sabar dan perlahan-lahan, "Paman, aku sudah mendapat laporan lengkap tentang Paman. Ayahanda Prabu telah mengirim utusan kemari sebelum Paman datang. Beliau merasa menyesal bahwa segala sesuatu yang kurang pada tempatnya telah terjadi. Apalagi persoalan itu bersumber pada persoalan seorang istri yang karena keadaan menjadi demikian buruknya, Paman tidak saja membunuh suaminya, tapi karena Paman, maka terjadilah bentrokan antara sahabat-sahabat laki-laki itu dengan beberapa orang prajurit yang memihak kepada Paman. Karena itu Paman bukanlah seorang utusan seperti yang aku harapkan. Bahkan sebaliknya, Paman telah menjadikan Ayahanda Prabu semakin jauh daripadaku." Dadaku hampir pecah mendengar tuduhan itu, tapi aku tidak dapat menyangkalnya. Satu-satunya orang yang mengetahui keadaan yang sebenarnya telah meninggal, yaitu jajar tua yang bermuka jelek namun berarti bersih, sebersih air yang baru mancar dari sumbernya. Adapun nami dari jajar tua itu adalah Pasingsingan. Yang mendengarkan cerita Panembahan Ismoyo itu tersentak dalam duduknya. Mereka hampir bersamaan mengulangi nama itu, Pasingsingan. "Ya," sahut Panembahan Ismoyo, "jajar tua itulah yang sebenarnya bernama Pasingsingan. Aku pahatkan nama itu pada dinding-dinding hatiku." Maeso Jenar Kanigoro dan kedua murid orang tua itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Akhirnya saat itu tiba, ketika aku melihat seorang pemuda dalam perjalananku yang memang sering aku lakukan, beserta seorang anak laki-laki yang memiliki wajah yang cerah. Tiba-tiba aku merasa bahwa padanya aku dapat menumpangkan harapan. Padanya aku ingin ikut serta dengan menyerahkan tekad untuk kembali kepada di tengah manusia. Karena itulah aku selalu membayanginya. Kalau bukan aku sendiri, aku menyuruh Kanigoro untuk mengikutinya. Apalagi ketika aku melihat bahwa orang muda itu memiliki keturunan ilmu yang sama dengan Kanigoro. Demikianlah akhirnya aku berhasil membawa Maeso Jenar ke bukit kecil yang aku namakan Karang Tumoritis beserta muridnya Aryo Saloko. Aku ingin memberinya bekal dalam usahanya menjelang hari-harinya yang akan datang. Tidak saja Nagososro dan Sapu Inten, tetapi juga sebagai macam ilmu sekadarnya. Tetapi agaknya otaknya terlalu jernih, sehingga bersama-sama dengan Kanigoro ia justru memaksaku untuk mempercepat membuka diri. Untunglah bahwa segala sesuatunya bagiku sudah terasa matang, sehingga meskipun aku dipaksa untuk membuka diri, tidak banyaklah pengaruhnya bagi sebuah rencana-rencana yang sudah aku siapkan. Yang mendengar cerita itu seolah-olah terpaksa menahan napasnya.
Ternyata bahwa Panembahan Ismoyo telah lama membayangi Maesa Jenar. Teringatlah Maesa Jenar pada saat ia hampir kehilangan akal. Ia telah dicegat oleh laki-laki berjubah abu-abu itu untuk meluruskan kembali jalannya. Juga di pantai Tegalarang, seseorang telah mengingatkan tekadnya untuk menemukan Kyai Nogososro dan Kyai Sapu Inten. Dan orang itu agaknya bukan Panembahan Ismoyo, tetapi Kebu Kanigoro, di mana ia sempat menuntun Aryo Saloko dalam beberapa hari untuk menjadikan anak itu bertambah masa. Tetapi ternyata Kebu Kanigoro sendiri tidak mengerti keseluruhan dari tugasnya. Sementara itu Panembahan Ismoyo meneruskan. Dalam jarak yang cukup panjang, di antara masa-masaku melenyapkan diri dari istana sampai saat terakhir ini, banyaklah pengalaman yang aku jumpai. Bahkan terlalu banyak. Di dalam hidupku muncullah orang-orang seperti Umbaran, yang mula-mula aku sangka orang yang berhati baik. Namun akhirnya ternyata bahwa ia telah menambah hidupku menjadi semakin buruk. Kemudian datanglah Radite dan Anggoro. Kepadanya aku mula-mula menaruh harapan, tetapi kembali Umbaran merusak jalan hidup mereka. Sehingga Radite akhirnya tergelincir dan mengalami masa-masa seperti yang pernah aku alami. Mengasingkan diri di pudak Bungkuran ini. Untunglah bahwa ia menemukan ruang gerak yang dapat menolong kepahitan masa lampaunya. Juga kemudian aku jumpai Kanigoro dengan gadis kecilnya. Aku bawa ia ke Karang Tumoritis, tapi agaknya ia lebih cinta pada anak gadisnya daripada masa depannya sendiri. Sehingga seolah-olah seluruh hidupnya telah diserahkan buat hari depan anaknya. Dan karena sifat kebapaan yang sedemikian dalamnya itulah, aku tidak sampai hati untuk memisahkannya dari anaknya. Meskipun aku dapat menjamin masa depan anak itu. Karena itu, tugas yang aku bebankan padanya pun bukan tugas yang panjang-panjang. Sehingga ia akan selalu berada di samping gadis kecil yang sudah tak beribu lagi itu. Sehingga akhirnya aku dijumpai Maesa Jenar beserta Aryo Saloko. Meskipun dalam garis hubungan keluarga ia tidak dekat dengan Kanigoro, namun karena ia berasal dari istana pula, maka aku mengharap agak banyak daripadanya. Mudah-mudahan Maesa Jenar tidak akan menyanyiakan harapanku itu. Tiba-tiba Maesa Jenar merasa suatu beban yang sangat berat terpikul di atas pundaknya. Beban yang masih samar-samar, apakah yang harus ia lakukan untuk memenuhi harapan Panembahan tua itu? Karena itu ia sambil membungkukkan kepalanya bertanya kepadanya, Panembahan, apakah agaknya yang harus aku lakukan untuk memenuhi harapan Panembahan itu? Panembahan Ismoyo mengangguk-anggukkan kepala, katanya, hampir setiap orang telah melupakan nama Buntoro. Mereka yang sekali dua kali teringat nama itu, terutama bagi mereka yang telah lanjut usia, akan mencibirkan bibir mereka. Tapi itu tidak penting. Sebagaimana tekadku sejak masa mudaku, bagiku yang penting adalah keselamatan negeri di atas segala-galanya. Demikianlah hendaknya kau Maesa Jenar adalah suatu kebetulan bahwa aku dapat menyimpan pusaka-pusaka yang hilang itu, yang justru akan dapat membantu membina kesejahteraan negara dengan menyerahkannya kepada orang yang tepat. Nah, Maesa Jenar, pekerjaan yang aku harap dapat kau lakukan adalah mengadakan penilaian atas kedua keturunan yang sudah aku katakan kepadamu kelak. Tetapi itu tidak berarti bahwa aku hanya menjadi penonton saja. Namun dalam saat-saat yang perlu, kau harus ikut pula. Dengan demikian segala sesuatu kini menjadi jelas. Kenapa Panembahan Ismoyo bernama Pasingsingan?
dan kenapa ia sangat menaruh perhatian atas tata pemerintahan Demak. Setelah orang tua itu menarik napas panjang, ia mulai lagi berkata, "Maiso Jenar, ternyata kau telah melakukan pekerjaan itu. Bahkan apabila kelak ada seorang pemimpin yang memiliki sifat-sifat kepemimpinan, disuyuti oleh para kawulo serta berjiwa seperti jiwa lautan, karena memiliki Kyai Nogososro dan Kyai Sapu Inten, yang akibatnya akan membawa kesejahteraan bagi tanah tumpah darah ini. Bagian adalah karena perjuanganmu, perjuangan yang telah kau lakukan sejak lama, perjuangan yang tak dikenal oleh siapapun, sebab perjuangan yang kau lakukan adalah perjuangan yang khusus. Tapi aku percaya akan kebesaran jiwamu, meskipun namamu kelak tidak akan dipahatkan di batu-batu ataupun tertulis di lontar-lontar kitab babat, namun kaulah hakikat dari kemenangan itu." Mendengar penjelasan itu, tiba-tiba bulu kuduk Maiso Jenar meremang. Memang sejak semula ia sama sekali tidak bermimpi untuk mendapat tanda jasa di dadanya, atau namanya diguriskan di pintu-pintu gerbang kota serta di jalan-jalan raya. Yang diimpikan adalah kesejahteraan rakyat di bumi tercinta ini, kesejahteraan lahir dan batin, jasmaniah dan rohaniah. Dalam pada itu terdengar Panembahan Ismoyo meneruskan, "Karena itu Maiso Jenar, sebagian besar dari pekerjaanmu itu sudah selesai. Kau tidak perlu lagi bersusah payah mencari Kyai Nogososro dan Kyai Sapu Inten, sebab kedua pusaka itu sudah di tanganku. Sementara itu kau dapat menyelesaikan pekerjaanmu yang lain. Kau telah berjanji kepada sahabatmu Ki Ageng Gajah Soro untuk menuntun anaknya. Nah, lakukanlah itu sebaik-baiknya. Bawalah anak itu pada suatu tugas yang besar, memperoleh kembali tanah pusaka baginya. Sementara itu biarlah aku berusaha mendapatkan kembali kebebasan Gajah Soro." Kemudian ruangan itu menjadi hening. Yang terdengar hanyalah tarikan napas mereka yang duduk di dalamnya, sambil mengurai gagasan masing-masing, sehingga kemudian suasana itu dipecahkan oleh suara Panembahan Ismoyo dalam nada yang jauh berbeda dari semula. Katanya, "Nah, Paniling, Darbo, dan kedua kemenakannya, aku sudah selesai bercerita. Sekarang berilah aku kesempatan untuk mengenal desamu yang sepi ini." Mendengar kata-kata itu, Paniling seperti orang yang terbangun dari mimpi yang mengasihkan. Dengan tergagap ia menjawab, "Baik, baiklah Guru.